tadi kita berada dalam surat An-Naba dan bagian terakhir. Dan ini ayat berapa itu ya? Belum ditampilkan. Ayat 36 atau 37. 37 sampai 40. Cuma 3 ayat. Itu mudah-mudahan akhir surat An-Naba memberikan banyak pelajaran kepada kita terkait hari kebangkitan, terkait hisab, terkait yang lain-lainnya. Oke, kita mulai. Slide berikutnya, Pak Jamal. Ini bunyinya. Ya, coba ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardh wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Dialah Tuhan pemelihara, pemilik langit dan bumi. Wa ma bainahuma ar-rahman. Nanti di i'rab ada baca ar-rahmanu, ada ar-rahmani. Di antara keduanya enggak ada siapa-siapa kecuali ar-rahman. Sementara mereka selain Allah, yakni kita, la yamlikuna minhu khitabah. Tidak memiliki kemampuan untuk berbicara di hadapannya. Yauma yaqumur ruh. Pada saat itu malaikat Jibril berdiri. Wal malaikatu, juga malaikat-malaikat yang lain. Sofa, berbaris-baris. La yatakallamun. Mereka nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara. Illa man azina lahur rahman. Kecuali mereka yang diberi izin oleh Ar-Rahman. Wa qala suwaba. Dan yang dikatakan, diomongin, nggak ada yang lain kecuali as-suwaba, yang benar, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illa anta, itu kurang lebih. Dzalikal yaumul haq, itu hari yang benar adanya. Faman sya'at akhadha ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa yang dia kehendaki ittakhadha ila rabbihi ma'aba, menjadikan Allah Tuhannya sebagai tempat kembali. Inna anzarnakum adzaban qariban. Kami memberi peringatan terhadap azab yang sebentar lagi ini. Bagaimana itu? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yaitu hari di mana orang melihat, menyaksikan, yanzuru ma qaddamat yadah, hasil apa yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya. Sementara pada saat itu yaqulul kafir, orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Seandainya dulu waktu di dunia, aku jadi abu saja. Tidak dibikin jadi manusia. Gitu. Oke, slide berikutnya. Nih Rob dulu. Robbis tuh. Robbis samawati bil jarri. Bacanya Robbi. Kenapa? Badal mir Robbika, dari Robbika, al-mutaqaddim, al-mutaqaddimi, yang duluan. Yang duluan ada ayat
menyebut rabbika, min rabbika. Jaza amir rabbika atau anhisaba gitu. Nah, bisa juga dibaca birraf'i, rabbu, ala takdir mubtada mahzuf. Dengan argumentasi diperkirakan ada mubtada yang dibuang. Takdiruhu huwa rabbus samawati. Model cara membaca kayak begini itu mah dalam koridor i'rab. I'rab mengantarkan kita untuk bisa memahami secara lebih dekat. Kau boleh begitu, begini, begitu, begini. Jangan dibaca waktu sholat. Yang di mushaf Rabbis samawati wal ard. Lagi jadi imam dibaca Rabbu. Walaupun nahunya betul. Nah, harus dibedakan. Menurut nahu, Bismillahirrahmanirrahim boleh. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Bismillahirrahmani itu masih tanda. Nah, itu koridor nahu. Kalau lagi sholat mah nggak boleh. Warrahman bil jarri. Tuh. Rahman tadi la yamlikuna. Apa tadi ar-Rahman itu? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmani wa ma bainahumar rahman. Tuh, rahmani. Itu sifat Rabbi. Rahmani sifat dari Rabbi. Rabbis samawati ar-Rahmani. Lalu bisa juga birraf'i. Rafa, Rabbu. Rahmanu. Kenapa imam mubtada? Wala yamlikuna minhu al-khabar. Tuh. La yamlikuna jadi khabar. Ar-Rahmanu jadi mubtada. Wazalika hasan. Itu bagus. Liwujudil ha fi minhu. Karena ada hak pada minhu. La yamlikuna minhu khitoba. Ada minhu tuh. Maka ar-Rahmanu bacanya. Jadi mubtada. Wa imma khobar mubtada mahsuf. Bisa juga dibaca ar-Rahmanu sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Takdiruhu huwa ar-Rahmanu. Berikutnya yauma yaqumu. Yauma dzaraf liqaulihi la yamlikuna. Dzaraf itu keterangan. Apaan yang diterangkan? Itu maksudnya liqaulihi. La yamlikuna. Yauma la yamlikuna. Sofan jadi hal. Ai mustafin. Artinya berbaris. Hal itu syaratnya harus kata sifat. Ra'aitu Ahmad jalisan. Sifat. Qaiman. Sifat. Salah. Kalau kita bilang ra'aitu Ahmad julusan. Salah. Tapi jalisan. Tapi kemudian ditemukan hal itu jamid. Sofan ini jamid karena masdar.
maka nahunya harus ditakwil. Dia adalah kata sifat, ditakwil. Maka dalam konteks soffan itu maksudnya mustafin, keadaannya berbaris-baris. Ini lagi baca ayat ini soffan, la yatakallamuna minhu khitabah, itu harus tervisualisasi dalam pikiran. Itu bagian dari karakteristik bahasa dan potensi yang diberikan Allah pada manusia sebagai makhluk berbahasa gitu. Sehingga informasi Allah dalam Al-Quran tentang neraka, surga, kiamat menjadi berguna. Karena manusia diberi potensi untuk memvisualisasikan makna di balik lafaz. Jadi ketika kita membaca ayat ini, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffa, itu kebayang. Ada kurang lebih ya kalau divisualisasikan di lapangan luar biasa luasnya, berbaris-baris para malaikat. Gitu. Itu lagi diceritain tuh oleh Allah. Iya, lanjutnya. Illa man adzina lahur rahmanu. Ini kan ayatnya la yatakallamuna illa. Enggak ada yang bisa ngomong semuanya itu. Termasuk malaikat. Kalau malaikat aja padang mahsyar dikumpulin berbaris-baris nggak bisa ngomong, apalagi kita. Itu diam. Kenapa itu? Saking besarnya kekuasaan Allah, nggak sempat ngomong, mikirin kekuasaan Allah aja. Yang kedua, mikirin nasibnya sendiri. Di dunia juga begitu, mikirin nasibnya, nggak usah persoalan gede, lagi antrian saja. Antrian di UGD umpamanya. Udah satu sama lain nggak ada yang ngomong. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinin. Itu man fi maudhi'i raf. Man itu ada illa man. Mannya itu rofa. Kenapa badal? Dari mana? Min waw yatakallamun. Badal. Sudah paham itu? Ada Tad. Badal dari waw pada yatakallamun. Jadi bisa juga kita teruskan dulu. Wa yajuzu ayyakuna fi maudhi'in nasbin. Boleh juga dia di tempat nasab. Alal asli fil istisna. Ketemu istisna lagi nih. Nggak apa-apa, saya terangin dikit ntar. Supaya nanti kalau ketemu lagi saya nggak nerangin lagi. Jadi bisa rofa, bisa nasab. Nah ini man, kalau rofa dia jadi badal. Mana mubdal minhunya waw. Pada yatakallamun. Bisa juga nasab. Kalau nasab namanya mustasna. Alal asli fil istisna. Jadi kalam istisna ada dua. Dari sudut pandang nahu i'rab ya. Yang pertama kalamnya musbat dan tam. Ini pelan-pelan, saya seolah-olah lagi nulis di papan tulis. Apa maksudnya musbat? Tidak manfi. Ja'at tullabu, tu ja'a bukan maja'a. Ja'at tullabu illa zaidun. Zaidun. Illa
Zaidan. Kedua, kalau Zaidun badal dari at-tullab. Kalau Zaidan itu mustasna. Mustasna. Boleh baca Zaidun, boleh baca Zaidan. Namanya mustasna. Nah, ini dia modelnya begini. Oke. La yamlikuna khitoba illaman. Ah, itu dia kalimat istisna-nya. Nah, contoh yang lebih cepat lagi. La ilaha illallah. Paham itu? Boleh dibaca illallah ha. Itu. Kalau rofa dia jadi badal dari mana? Ya, la ilaha maujudun. Ada maujudun yang dibuang. La nafilil jinsi ya'mal amala inna. Ilaha isimla. Khobarnya tak disebut. Takdirnya maujudun. Illallahu hu badal dari maujudun. Oke. Kalau illallaha dia mustasna. Mustasna. Kalau illallaha sebagai mustasna, maka hubungannya dengan mustasna minhu. Mustasna minhu-nya ilah. Konsekuensi maknanya Allah itu bagian dari ilah. Ada Tuhan, umpamanya saya sebutin. Tuhan berhala, Tuhan matahari, Tuhan bulan, Tuhan sungai, Tuhan. Terus di tengah situ, di pinggir situ, di barisan itu ada Allah. Karena dia juga Tuhan. Itu kalau dibaca ha. Nah, ini naif, mencederai keimanan. Di mana letaknya Allah disejajarkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain sebagai konsekuensi makna bacaan illallah. Maka yang dipilih oleh Al-Quran dan oleh hadis itu nggak dibaca la ilaha illallah karena konsekuensi maknanya kayak tadi. Dia jadi mustasna, kalau mustasna hubungannya dengan mustasna minhu, yaitu ilah. Maksudnya hubungan dari mustasna minhu adalah dia bagian dari ilah. Itu kan tercederai keagungan Allah. Disejajarkan dengan tuhan-tuhan yang lain. Tuh, gitu. Maka dibacanya bukan menjadi mustasna nasab, tapi dibacanya hu. Kalau dibaca hu, nggak ada hubungannya dengan ilah. Karena dia bukan mustasna. Nggak ada hubungannya dengan mustasna minhu. Kalau dibaca hu, kedudukannya badal. Maka hubungannya dengan mubdal minhu. Yaitu maujudun. Tuh kayak begitu pemilihannya. Luar biasa detailnya. Bukan hanya sekedar boleh hu, boleh ha. Bukan. Maka pertanyaannya, kenapa giliran la ilaha illallah, boleh hak, boleh hu, dipilihnya hu. Gitu konsekuensi maknanya. Iya, kita terusin yang ini ya. Warraf'u alal badal. Tuh kalau rafa' badal. Warraf'u alal badal. Apa itu terusnya? Aujuh ya. Oh, bukan aujuh, aujah. Rofa dibaca rofa dengan kedudukan sebagai badal. Aujah bermakna ausoh. Bermakna lebih sahih. Iya. Itu titik. Terus
Yauma yanzuru. Yauma zorof. Zorof dari mana? Liqaulihi. Bagi firmannya azaba. Zorof keterangan. Ada pertanyaan. Apaan yang diterangin? Gitu. Yang diterangkan oleh si yauma yanzuru, yaitu azab. Iya. Slide berikutnya, Pak. Nah, baru balaghahnya. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu soffa atau am ala khos. Am maksudnya malaikat. Jadi disebut malaikat itu udah masuk Jibril. Di layar nggak tampak Ustaz balaghahnya. Hah? Gimana? Ada Apa, itu Ustaz? balaghah. Itu balaghah tulisannya ada. Nampak di sini nampak. Paling atas balaghah tulisannya. Judulnya itu balaghah. Ya. Di layar saya nggak tampak Ustaz. Apa? Oh. Coba itu layarnya diganti aja, Bu. Hah? Ganti layar. Emang layar tancap apa? Di sini nampak Ustaz. Iya. Iya. Baru saya teruskan lagi. Ya. Ayatnya yauma yaqumur ruh wal malaikatu soffa. Ada kata ruh maksudnya Jibril. Ada kata malaikat. Yaitu semua malaikat. Ya. Ketika menyebut al-malaika udah masuk Jibril. Dia secara khusus disebut. Ini yang dimaksud oleh mufassir atof am ala khos. Yang umum malaika diatofkan kepada yang khusus. Ini sebenarnya bukan balaghah. Ini masih nahu. Kalau balaghah itu zikrul am ba'dal khos. Tuh gitu. Salah satu bagian dari ilmu ma'ani yang diistilahkan dengan kata itnab. Jadi panjang. Tapi panjang pada tempatnya. Maka jadi baligh. Bukan panjang sia-sia, bukan. Mengatofkan atau menyebut yang umum yaitu malaika setelah yang khusus. Di budaya kita model begini juga banyak, malah jadi bagus. Saya berceramah, dihadiri Pak RT, Pak Lurah, Pak RW, jamaah. Lalu saya berkata, Pak Lurah yang berbahagia, Pak RT yang bijaksana, dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Ketika menyebut para hadirin sebenarnya udah masuk RT, RW semua. Tapi dia disebut secara khusus. Jangankan dari aspek bahasa, dari aspek psikologis juga. Ada pengaruh apa enggak? Ada. Ada dong pengaruh. Ya. Oke. Maka kalimat jadi panjang. Bahasa teknis ilmu ma'aninya nanti kita sampai namanya itu itnab. Di Al-Quran kayak begitu banyak. Coba lagi doa itu. Allahumma gfir lil muslimin. Nah ini yang kebalikannya. Wal muslimat. Wal mu'minin. Wal mu'minat. Wali abaina. Wali ummahatina. Terus disebutin. Umum dulu baru khusus. Kalau ini khusus dulu baru umum. Ya. Li'anna ruh huwa Jibril alaihi salam wa huwa minal malaikah.
Kok bisa dibilang ataf umum kepada yang khusus? Karena ruh itu adalah Jibril maksudnya dan dia bagian dari malaikat. Wa afroda bizikri tanwihan biqadrihi. Afroda mengkhususkan. Allah mengkhususkan menyebutnya tanwihan karena ta'ziman biqadrihi. Jadi bukan hanya sekedar takzim Allah kepada malaikat Jibril di lidah saja, bahasa kita begitu, bukan. Ini memberikan informasi, memang malaikat Jibril adalah Sayyidul Malaikah. Seperti halnya Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya. Gitu kurang lebih. Nah, mudah-mudahan menjadi mendarah daging di sosok iman kita masing-masing. Tuh kayak begitu. Kalau terus ditanya, kenapa dia Sayyid Al-Malaikah? Gara-gara dia kita jadi manusia. Dia yang bawa Al-Quran kepada Nabi. Al-Quran itu kan kitab yang bisa memanusiakan manusia. Andai kata ada manusia, tapi berjiwa binatang, itu Quran datang. Siapa yang bawa Quran? Malaikat Jibril, pembawa wahyu. Iya. Nggak apa-apa matahari nggak terbit, kata seseorang kepada Nabi Muhammad. Yang penting engkau ada. Itu kan memberikan kedudukan bahwa Muhammad, notabene dia yang menerima Al-Quran, jauh lebih terang ketimbang matahari. Bukan cuma lebih terang, lebih dibutuhkan oleh kehidupan ini. Ya dah? Matahari bisa tembus kuburan apa enggak? Ya bisa. Tapi Al-Quran, itu maksudnya lebih terang. Nanti Al-Quran di kuburan jadi teman. Ketika datang malaikat Munkar Nakir, dia terus nemenin itu, jagain. Iya. Oke, selesai. Al-Mufradat Al-Lughawiyah. Kosakata yang dianggap oleh mufasir perlu dijelaskan. La yamlikuna ay al-ibad. Dimaksud mereka tidak memiliki kekuasaan, tenaga, dan lain-lain. Mereka siapa? Al-ibad. Tuh, hamba-hamba. Nah, yang disebut di sini oleh mufasir ibad, bukan abid. Apa bedanya? Al-Quran menyebut kata ibad itu hamba-hambanya yang soleh. Hamba-hambanya yang soleh saja nggak berani ngomong nanti. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ketika di padang mahsyar. Tapi kalau Allah menyebut hamba-hambanya dengan kata abid, itu hamba-hambanya yang durhaka. Apalagi yang durhaka, yang soleh aja nggak bisa ngomong. Apalagi yang soleh, para malaikat aja nggak bisa ngomong. Apalagi para malaikat, Jibril aja tuh. Gitu. Kan memberikan nuansa psikologis yang harus kita renungkan. Iya. Dipanggil umpamanya ke istana kah, kemanakah, atas nama pelajar. Udah duduk. Diterima sama orang yang luar biasa dihormati di negeri ini. Ada yang pada berani ngomong? Nggak ada. Ntar kalau ditanya baru ngomong. Gitu kurang lebih. Itu baru sesama manusia. Oke, teruskan. Khitoban la yamlikuna minhu khitoba mukhotobah. Khitoban artinya mukhotobah wa mukalamah. Yaitu ngomong. Bicara. Apa maksudnya la yamlikuna? Ay layak diru ahadun ayu khotibahu. Seseorang tidak sanggup, tidak bicara, tidak sanggup, tidak mampu berbicara
Kenapa? Khaufan minhu. Karena rasa takut. Rasa takut. Ya. Oke. Ada satu acara tingkat istana, tingkat nasional. Kita nerima tamu. Tamunya tamu luar biasa hebatnya, ya, ilmunya dan lain-lainnya. Terus dibawa ke ruang VIP, ruang tunggu lah. Kita nemenin. Tuh model kita yang orang apa adanya nggak berani ngomong. Nggak setara, stratanya berbeda. Tapi ketika umpamanya ada teman kita yang memang ilmunya sama, tinggi, oh berani dia ngomong, ngobrol, gitu. Nah itu kepada sesama manusia, boleh dilipat gandakan suasana takutnya ketika nanti berhadapan sama Allah, gitu maksudnya. Ar-Ruh Jibril alaihi salam. Sofan Mustafin. Mustafin tadi sudah. La yatakallamuna ail ibad wa huwa takrir wa taukid liqaulihi la yamlikuna. Paham? Ayatnya bunyi la yamlikuna minhu khitoba gitu ya. Bukan. Saya jadi lupa. Bentar. Apa ayatnya? Pak Yahya mana ini? La yamlikuna minhu khitoba ya. Betul itu, Pak. Iya. Ada kata la yamlikuna. Terus jumlah berikutnya la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Maka la yatakallamuna itu sebagai taukid atau takrir. Nah ini nanti di bab terakhir ma'ani atau setelah ini, setelah besok ya, pada bab wasol pasol. Iya. Ini antara jumlah pertama dan jumlah kedua masuk kategori wajib dipasol, makanya nggak pakai waw. Tuh la yatakallamuna, nggak pakai wala yatakallamuna. Karena itu di tempat wajib dipasol. Beda dengan iya karena abudu wa itu ada jumlah pertama, jumlah kedua diwasol. Jadi pada contoh ya ayyuhalladzina amanu jumlah pertama, keduanya kutiba. Tuh enggak dipasol. Kalau diwasol malah jadi jelek. Ya ayyuhalladzina amanu wa kutiba jelek. Itu nanti ya hari Kamis insyaallah. Ya, kita teruskan. Jadi taukid fungsinya. Liqaulihi la yamlikuna. Qala al-Baydawi. Fa inna haula alladzina hum afdalul khalaiq. Sesungguhnya mereka para malaikat yang merupakan makhluk paling mulia wa aqrabuhum ilallah, paling dekat kepada Allah. Idza lam yaqdiru ayyatakallamu, kalau mereka saja enggak sanggup bicara bima yakunu sawaban, bicara yang benar, enggak sanggup. Seperti apa itu? Menyebut asy-syafa'ah limanir tadho, yaitu memberi syafaat kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Illa biiznihi, nggak sanggup bicara kecuali dengan izinnya. Pakai fayamlikuhu ghairuhum. Bagaimana yang lain bisa sanggup berbicara? Nanti diantara kita masing-masing mengolah pikir kesan apa yang harus ditransformasikan dari mendengar penjelasan ini buat dirinya. Nah, kalau kita coba formulasikan secara sama, kita kecil banget.
Nggak seberapa itu ketika berhadapan dengan Allah. Oh gitu. Nah, ketika sampai pada titik renungan gitu, penghayatan kayak begitu, diharapkan bisa mendorong. Ketika terdorong lalu dipraktekkan, banyak melakukan amalan untuk akhirat, itu dia kalau menurut saya namanya hidayah Al-Quran. Hidayah kan yang memberi petunjuk, yang mendorong. Apaan? Yang mendorong itu tadi Al-Quran. Itu kurang lebih. Pada ayat yang berbunyi itu. Nah harus kayak begitu. Kalau nggak kayak begitu, ngapain belajar tafsir? Ya kan? Ya, selesai. Terus slide berikutnya. Ilaman adina lahur rahman fil kalam. Kecuali yang diizinkan oleh Allah. Di Al-Quran Allah namanya banyak. Tapi dalam konteks ini yang dia pakai Ar-Rahman. Kan harus diambil pelajaran. Asma Allah 99. Itu yang populer. Tapi yang pertama disebut dalam Al-Quran Ar-Rahman. Juga bukan Ar-Rahim. Itu. Dulu masih ingat insya Allah. Kenapa enggak Ar-Rahim dulu? Nah, Ar-Rahman itu kasih sayang secara potensial. Manusia diciptakan gede pada saat yang sama ada potensi Ar-Rahman. Itu namanya potensi kasih sayang. Itu namanya kasih sayang secara potensial. Punya semuanya, nggak ada yang kejam kayak apapun itu punya. Ya. Punya kasih sayang. Gitu. Tapi kalau Ar-Rahim kasih sayang Allah secara aktual. Aktual artinya bil fi'li. Kalau secara potensial bil quwwah, bahasanya gitu. Jadi nggak ada istilah kita nggak kesian sama yang lain. Itu yang disebut pertama dalam kalamnya Al-Quran. Kan tertangkap ada hadis kusinya. Takhallaku bi akhlakillah. Contoh akhlakku. Akhlakku dari sekian akhlak yang pertama Ar-Rahman, contoh tuh itu aku sebut pertama kali. Itu. Maka ketika sedang mempraktekkan Ar-Rahman dalam kehidupan, kita menjadi harus memang sadar sesadar-sadarnya ini adalah sifat Allah yang Allah berikan kepada kita gitu kurang. Wa qala shawaba ay qala qaulan shaiban minal mu'minin wal malaikah. Jadi kalau udah diizinkan, ayo kamu ngomong. Gitu nanti. Baik si hamba maupun malaikat, nggak ada yang dia ucapkan kecuali shawaba. Kecuali shawaba. Nanti kita ketemu apa itu maksudnya shawaba. Ka'ayyasfa'u limanir tadok. Ini yang shawaba nih penjelasannya. Ka'ayyasfa'u seperti halnya mereka memberi syafaat kepada orang yang dia senang, dia ridho. Udah kebayang itu? Sekarang syafaat dulu. Syafa'a yasfa'u. Secara harfiah artinya menggenapkan. Kalau azan itu syaf'an namanya genap. 2-2. Maka kalau ada orang azan 2-2, enggak 4, enggak apa-apa. Jangan kebakaran jenggot. Kan itu udah syaf'an. Maka lawannya witir. Witir ganjil. Maka ada orang qomat, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu-satu. Bagi kelompok ini, kalau melihat ada orang qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Diketawain sama dia.
Ya, itu persoalan lain. Jadi syafaat genap. Genap maksudnya dalam konteks syafaat nanti di akhirat, di kelas itu si A nilainya 5. Padahal standar naik kelasnya 7. Ditambahin apa enggak? Kalau ditambahin tuh mah keterlaluan, ada kepentingan. Kalau standar naik kelas 7, dia punya nilai 6,9, nah itu pantas. Logik kayak gitu maknanya. Beda kalau di LBIK kan nggak dikasih syafaat pada marah-marah. Kok saya lu? Tuh. Ini nggak enak nih ada Pak Edi nih. Jadi di LBIK rata-rata semuanya pakai syafaat naiknya. Beda kalau nggak ada pakai sedekah. sedekah. Itu arti syafaat. Standar masuk surga sekian. Lah kita dikit. Maka Nabi yang diberikan titah untuk bisa memberi syafaat, dia nyari-nyari. Oh iya, dia suka baca selawat. Tuh, jadi terdorong baca selawat. Itu mah ilustrasi. Zalikal yaum al-haq. Itu hari di mana yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa, dan itu hari maksudnya hak. Hak kan lawannya hok. Jangan dikira enggak hok, itu hak. Tapi umumnya manusia notabene adalah hamba Allah, lebih dari notabene itu adalah mukmin muslim, enggak pada suka dengan berita yang hak. Akhirnya berbagai macam kata melecehkan ajaran Islam, apalagi terkait yang gaib-gaib. Islam itu imajiner, fiktif, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan udah anu sekali itu. Kesel, bukan cuma malaikat yang kesel, Allah kesel. Kesel Allah. Karena kesel, maka dia yang menjadi berkepentingan untuk segera mendatangkan kiamat. Kenapa? Karena saya udah terlalu dituduh, nggak benar, nggak adil. Hari kiamat adalah hari keadilan. Akan aku tunjukkan keadilanku. Gitu. Dia yang berkepentingan. Lebih berkepentingan ketimbang kita. Al-haq as-sabit. Wuku'uhu. Sabit artinya pasti. Pasti terjadinya. Gitu. Al-kain. Sama. Adanya. La muhalata. Tidak mustahil. Wa huwa yaumul qiyamah. Yaitu hari kiamat. Nah, orang soleh pengen cepet-cepet. Tinggal kita nanti bercermin. Termasuk soleh apa enggak? Enggak. Buktinya doanya minta umur panjang. Udah minta umur panjang, enggak paham lagi apa yang dimaksud. Dia minta umur panjang. Dia kira 60 bisa jadi 70. Enggak bisa. Bukan itu umur panjang. Ya, wa huwa yaumul qiyamah ila rabbihi ila sawabihi. Ada di ayatnya ila rabbihi, maksudnya ila sawabihi. Sawab artinya pahala. Iya, pahala. Apa maksudnya? Ma'abah artinya marji', tempat pulang. Jadi kembali kepadanya. Kembali kepadanya maksudnya kepada balasannya. Kalau orang baik balasannya pahala. Itu maksudnya ila rabbihi ila sawabihi. Kembali. Ai roja'a ilallah artinya dia pulang kepada Allah bil iman. Membawa iman. Wa ta'ah. Ketaatan. Jadi kalau nggak bawa iman, nggak bawa ketaatan, jangan dikira kembali kepada Allah. Begitu anunya.
parsialnya, yaitu ke neraka. Ke neraka. Kepada Allah ya ke surga maksud. Liyaslama minal azab bihi, agar dia selamat dari azab. Berikutnya, inna anzarnakum ya kuffara Makkata wa amsalakum. Di ayatnya bunyi inna anzarnakum adzaban qariba. Kami ingatkan kepada kalian semua, azab itu dekat. Kenapa dekat? Karena pasti adanya. Kalau pasti adanya dekat. Itu. Daftar haji waiting list 10 tahun. Lah dekat itu karena pasti. Bila dibanding dengan yang belum daftar. Itu kurang lebih logikanya. Wahai kafir Mekah, aku udah peringatkan kalian. Bukan cuma kafir Mekah, wa amsalakum. Dan siapa saja yang serupa dengan mereka. Bukan cuma waktu itu, tapi sekarang dan akan datang. Udah diingatkan. Jadi tidak ada alasan dia beriman kemudian nggak pernah. Saya nggak tahu di Al-Quran. Bukan nggak diterima alasan nggak tahu Al-Quran. Jadi beruntung kita. Udah Islam, berpegang pada Al-Quran, terus berusaha mencoba memahami, maka ketemu surat An-Naba. Gitu. Nah, nanti nggak ada alasan yang udah beriman, terus saya kan nggak spesialis Al-Quran, saya ilmunya yang lain. Al-Quran adalah ayat Allah. Ayat Allah kan itu huruf kecil Al-Quran. Huruf gedenya di alam semesta. Dengan ilmu yang dimilikinya, dia menemukan ayat-ayat Allah. Itu satu. Yang kedua, bagi mereka yang tidak iman, nggak ada alasan. Bahwa dia nggak ketemu Nabi Muhammad lah, nggak dengar dakwah lah. Nggak ada alasan. Itu peringatannya, inna anzarnakum. Gitu. Al-inzar at-tahzir minal makruh. Inzar artinya tahzir. Tahzir artinya mengingatkan. Kalau jalan-jalan di sekitar pasarkah, Mekah atau Madinah, terus ya di mana saja. Lalu ada lubang gede, itu ditulis ihzaril khatar. Itu peringatan. Awas bahaya. Awas licin. Ihzar azaliq. Zaliq licin. Nah, fungsi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi itu fungsinya inzar. Maka Nabi memang diceritakan dalam Al-Quran fungsinya dua. Basyirau wa nadhira. Mengingatkan. Dan mengingatkan itu dari hal-hal yang tidak diinginkan minal makruh qabla wuqu'ihi, sebelum terjadi. Belum terjadi. Kalau sudah terjadi, ngapain? Selesai. Baru kemudian azaban qariban. Yaitu azab yaumil qiyamah al-ati. Maksudnya azaban qaribah adalah hari kiamat yang akan datang. Wa kullu atin qarib. Setiap yang akan datang itu dekat. Karena dekat, maka langsung disebut azaban qariba. Itu. Wa ma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Dan ma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah hina yara kullu mri'in ma qaddamahu min khairin aw syarr. Yaitu hari kiamat nanti pada saat itu setiap kita ya roh melihat
apa yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya. Nah, ini majaz lagi mursal. Disebut sebagian. Tapi maksudnya semuanya utuh sebagai manusia. Kenapa yang disebut tangan dalam konteks berbuat? Itu tangan yang lebih aktif. Kaki jalan nganterin doang. Masa ngambil dompet pakai kaki? Nggak mungkin pakai tangan. Terus nambahin 0 di kwitansi. Pakai kaki pakai tangan? Tuh, pakai tangan. Maka Al-Lahab itu juga disebut tangannya. Tabat yada, tuh 2 tangannya. Gitu. Itu yang paling dilihat sebagai aktivitas. Padahal tangan juga nggak berbuat tanpa pikiran. Iya, pikiran kan nggak kelihatan. Kalau pikiran kelihatan mah enak. Oke, kita teruskan. Hina yara kullu mri'in ma qaddamahu min khairin aw syarrin. Maksudnya yaitu saat kita semua nanti ngelihat apa yang kita lakukan. Baik atau buruk. Kayak dulu waktu di SD ada hari kenaikan kelas, luar biasa meriahnya, disebutin satu-satu dibagi rapot. Lihat sudah. Ada merahnya berapa? Ada apa namanya birunya berapa? Teman-teman pada rebutan ngelihat orang temennya. Pas kerampas itu rapotnya dilihat merah semua. Saking merahnya, bahasanya udah bukan banyak merah. Wah, rapotnya kebakaran. Kebakaran. Iya. Wal mar'u an. Yauma yanzurul mar'u, tuh mar'u. Itu umum. Yasmaluz zakar wal unsa. Mencakup laki dan perempuan. Wal mukmin wal kafir, mukmin dan kafir. Melihat. Terus yaqulul kafiru. Pas dibagi-bagi rapot si kafir ngomong. Ya laitani kuntu turoba. Tamani. Ya-nya nida. Nida keluar dari makna sebenarnya. Jadi panik juga, ditambahin. Jadi angan-angannya luar biasa kuat, kenceng. Padahal nggak usah kuat kenceng aja udah mustahil itu tamani. Seandainya kuntu dulu aku turoba. Jadi tanah aja, nggak dijadiin orang. Itu. Ai fala u'adzab. Artinya maka aku tidak diazab. Yaqulu dzalika indama yahsyurullahu al-bahaim. Nah, ini menarik ini. Itu mereka katakan si kafir, ya laitani kuntu turoba, saat indama yahsyurullah, Allah mengumpulkan al-bahaim binatang lil iktisos untuk meminta kisos memba dihalibak satu sama lain, sebagian yang lain, yang satu dengan sebagian yang lain. Ini menariknya, ini binatang juga pada minta kisos, baik sesama binatang maupun binatang dan manusia. Jangan sembarangan. Ada binatang. Bu ibu bangun malam jam 3. Terus ke dapur nyalain lampu. Ada kecoa terbalik. Diapain? Tuh kan. Nanti dia minta kisos. Ya Allah, dulu aku lagi terbalik, pengen bangun lagi, udah susah, bukan dibantuin bangun.
Tuh, paham itu? Atau sesama mereka, binatang, tikus, lagi cari makan, ada kucing diubar, ditangkap, gitu kurang lebih. Ya, jangan tanya lagi ke saya apa begitu nanti tikus dan seterusnya dan seterusnya. Lah itu menanti aja kita saksikan. Itu ikhtisas. Lalu apa hubungannya? Habis ngelihat binatang satu sama lain pada minta kisos, terus si kafir bilang ya laitani kuntu turaba. Sebab mereka setelah ditunaikan permintaan kisosnya oleh Allah, udah langsung jadi abu. Nanti lagi jadi abu. Nggak ada neraka. Nggak ada masuk ke sana. Enggak. Tuh akhirnya si manusia itu, si kafir itu berpengen begitu. Ya laitani kuntu turoba. Seandainya aku dijadiin abu. Itu. Summa turaddu al-bahaim tuh. Dikembalikan turoba menjadi abu. Itu tadi yang saya bilang. Habis sudah ditunaikan permintaan kisosnya, udah terus jadi abu, plek, gitu. Ini kan memberikan informasi tentang adilnya Allah luar biasa. Adilnya Allah, sehingga banyak orang-orang yang dekat dengan Allah itu merasakan sifat-sifat Allah ada pada dirinya. Kalau ada semut di rumahnya, nggak dihajar pakai baygon. Malah dikasih roti. Ya, ada nyamuk nggak dibeliin baygon. Iya, malah dibiarin tuh nyamuk. Gitu kurang lebih. Kita belum sampai, ya, rasa kedekatan kita kepada Allah untuk mencontoh sifat-sifatnya belum sampai ke situ. Ada yang udah sampai dan memang mencari puncak itu. Ada yang cukup yang standar-standar saja. Sehingga harus dipisahkan ulama fikih sama ulama tasawuf. Kalau ulama fikih cukup terpenuhi rukun sama syarat sah sholat, udah. Sah itu sholat. Tapi kalau sufi kalau nggak khusyuk mah nggak ada sholat. Kan khusyuk itu ruh. Gerak-gerik lahiriah sama jasad. Kalau sholat tanpa khusyuk, jasad tanpa ruh. Sebaliknya, kalau khusyuk doang, tapi nggak pakai gerak-gerik lahiriah, itu ruh tanpa jasad. Ya tidak? Banyakkah itu yang kelihatan gentayangan, tapi jasadnya nggak ada? Tuh kayak begitu gambarannya. Fayawadul kafir halaha. Yawadu menginginkan si kafir itu seperti binatang tadi. Nah, itu dia penjelasan dari ya laitani kuntu turoba yang terakhir. Habis ya Pak Jamal ya? Hah? Masih 6 sekarang. Terusnya apa? Ini. Oh ya udah. Sebab kalau mau diterusin an-nazi'at, nanti aja pertemuan 9 ya. Mau sekarang belum dikasih Pak Jamal ya? An-nazi'ati gharqa. Belum. Belum, Ustaz. Belum. Munas. Hubungan. Dulu pernah saya katakan nasab. Nasab hubungan. Iya. Ba'da'an wasafallahu ta'ala, setelah Allah menggambarkan wa'idal kufar, ancaman orang kafir, wa wa'dal muttaqin, janji. Tuh. Kalau wa'id negatif, wa'ad positif gitu kurang lebih. Janji orang yang bertakwa. Khatamal kalam, dia menutup kalam pembicaraan bil ikhbar,
dengan menyebutkan, menginformasikan an azamatihi, kebesarannya, wa jalalihi, keagungannya, wa syumuli rahmatihi, universalitas kasih sayangnya, wa alat takhsis, secara khusus, yaumal qiyamah. Nah, maksudnya, saya intonasinya salah kali. Setelah Allah menggambarkan ancaman dan janji, maka dia menutup pembicaraan dengan informasi tentang kebesarannya, kehebatannya, terus universalitas kasih sayangnya, dan gitu, secara khusus tentang hari kiamat. Wa ardafahu, diiringi bibayan dengan penjelasan anna hazal yaum haq, bahwa hari ini yakni kiamat itu benar adanya. La raiba fih, tidak ragu. Udah kebayang itu bagaimana kita tidak meragukan. Gambarannya, ilustrasinya kayak apa, benar tidak meragukan. Udah apa belum? Saya beri ilustrasi. Pegang kelereng. Lempar ke atas. Pasti jatuh apa enggak? Nah itu dia pastinya kiamat. Enggak ada sedikit pun dalam pikiran ketika melempar kelereng, apalagi sesuatu yang berat, ragu, jatuh apa enggak. Gitu. Itu pasti bukan dalam konteks kiamat saja, dalam konteks yang lain. Allah berfirman, ud'uni astajib. Doa, pasti aku terima. Kayak apa pastinya? Tuh, lempar batu ke atas, pasti jatuh. Kalau ternyata dirasakan tuh doa belum dikabul-kabul, maka logikanya, oh yang dilempar bukan batu. Yang dilempar kapas. Anginnya kenceng. Walaupun kapas, walaupun anginnya kenceng, itu pasti jatuh. Ya tidak? Cuma jatuhnya jauh. Ada dua kemungkinan. Bisa di laut. Udah jatuh di laut juga nggak cepet-cepet kita dapat. Susah lagi. Yang kedua, kemungkinan jatuhnya ke hutan. Ya, hutannya di sono sebelah gunung lagi. Nah, oleh karena itu memberi informasi kalau doa beneran sungguh-sungguh. Apa itu? Doa itu amal, kerja. Jangan anggap, bayangkan doa diterima tapi enggak diamalkan. Ya Allah, habis subuh beri aku ilmu. Habis itu baca buku. Itu baru doa tuh. Pasti jatuh. Pasti barang lempar batu. Kalau habis subuh doa, ya Allah beri aku ilmu. Habis itu tidur. Dapat ilmu. Kecuali kalau tidurnya di kelas, dah nggak apa-apa. Oke, kita teruskan. Wa annan nas fihi fariqan. Manusia pada hari kiamat cuma ada dua partai. Amin udah nyebut, Amin Rais. Ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Pada kebakaran jenggot. Yang kebakaran jenggot berarti si setan. Ya dah? Padahal real sekali. Real sekali. Kan setan itu bisa jin, bisa manusia. Yang kerjaannya nggak suka sama Islam kan namanya setan. Demikian juga pada hari kiamat nanti. Fariqun ba'idun minallah, sekelompok jauh dari Allah, wa masiruhu ilan nar, tempat kembalinya ke neraka. Wa fariqun qaribun minallah, sekelompok lagi dekat sama Allah.
minallah wa takrimihi, sama penghormatan Allah, wa sawabihi, sama pahalanya dekat, wa marji'ihi, tempat pulangnya, wa marji'uhu, dan tempat kembalinya ilal jannah. Summa ada, kemudian Allah kembali ila tahdidil kufar, mengancam orang kafir, al-mu'anidin, yang mengingkari, yang durhaka, wa tahdziruhum min akibati, dan mengingatkan mereka akibat inadihim, keingkaran, wa kufrihim, dan kekufuran. Tuh, diingetin lagi. Iya, berikutnya banyak. Masih banyak kok. Nah, oh iya, ini baru tafsirnya. Ayat 37 sampai 40. An-Naba 40 ya. Jadi kalau ada nanti tafsir sampai ayat 41, insya Allah kita udah tahu. Nih tafsir nggak benar. Ya, apalagi dari 40 diringkas menjadi Pak Eka Sila. Nah itu nggak benar itu. At-tafsir wal bayan. Tafsir itu sendiri artinya bayan, tabyin. Bahkan saya menemukan lagi di tafsirnya Al-Baghawi, ada makna harfiah tafsir itu al-kasfu. Al-kasfu itu mengungkap, menyingkap, membuka. Membuka apa? Membuka makna. Maka ilmunya ma'ani. Ilmu yang mempelajari tentang makna kalam. Bismillah, bukan cuma bi itu artinya dengan, tapi dibalik dengan itu apa gitu kurang lebih. Dibalik ismi itu apa? Diungkap. Itu namanya tafsir. Iya, mengungkap. Dibalik bendera kuning apa? Dibalik bunga yang diberikan oleh seorang pemuda kepada pemudi apa? Nah, itu kan makna itu. Semua kata dalam Al-Quran, isim, fi'il, huruf, itu kan simbol, dibaliknya ada makna. Apalagi dalam ilmu bahasa dipelajari. Kenapa mufrad? Kenapa musanna? Kenapa jamak? Kenapa jamak bermakna mufrad? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa nakirah? Kenapa ma'rifah? Kan ada makna itu. Diungkap lewat ilmu tafsir. Di antara alat untuk bisa mengungkap, menafsirkan, yaitu balaghah. Balaghah nggak berdiri sendiri, dia harus ada sorof, harus ada nahwu. Nah, cuma kalau kebanyakan nahwu ya saraf juga. Ya kan kolesterol itu tahu goreng. Yukhbirullahu ta'ala an azamatihi wa jalalihi wa syumuli rahmatihi kulla syai'in. Kulla jadi maf'ul itu. Allah menginformasikan kebesarannya, keagungannya, keumuman, tadi universalitas kasih sayangnya, kulla syai', kepada segala sesuatu. Jadi kasih sayang Allah bukan hanya kepada manusia, pada binatang, kepada tumbuhan, kepada benda-benda mati, dalam tanda petik yang kita anggap mati. Padahal menurut Allah itu hidup. Ada batu, kan nggak semuanya batu kali, ada yang jadi akik, ada yang jadi macam-macam. Itu kan menunjukkan kasih sayang Allah. Apalagi kalau diterusin, batu akik, Masya Allah itu segede batu kali di Kali Bogor. Terus dijual, dipretelin. Itu kasih sayang Allah bukan? Gitu kurang lebih. Itu yang dimaksud syumuli rahmatihi. Ya kan? Fayaqul. Yakul bukan minuman. Lalu dia berkata, Rabbis samawati wal ardi. Atau dibaca Robbu. Dialah
Tuhan pemelihara, pembuat as-samawat. Nah, ini yang dipakai Rabbu, bukan ilahu. Karena memang konotasinya berbeda. Dia yang menciptakan, memelihara langit dan bumi. Wa ma bainahuma. Dan yang ada di antara keduanya. Ketika menyebut bumi, itu yang di atas bumi. Yang di dalam juga masuk. Nah, ya. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi. Ar-Rahman, huwa Ar-Rahman. Itu adalah karena kasih sayangnya. Bisa kita hidup tanpa bumi. Oleh karena itu orang-orang kaya nggak boleh ngelihat bumi. Bumi kosong. Tanah. Berapa duit semeter. Nah, itu dia. La yamlikuna minhu khitabah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk bicara. Innal jaza al-hasan wal ato al-kafi al-wafi li ahlil iman wa ta'ah huwa manit mimman tasafa mimmanit tasafa bil azamati wal jalal. Artinya la yamlikuna minhu khitabah, dari semuanya itu. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitabah. Maksudnya innal jaza al hasan, balasan yang baik, wal ata, pemberian yang cukup, dan wafi, sama mencukupi, terpenuhi. Li ahlil iman, bagi orang beriman, wa ta'at dan ta'at, huwa adalah khobar dari jaza. Mimmanit tasafa bil azamah wal jalal. Yaitu mereka-mereka yang memiliki sifat azamah, kebesaran dan keagungan. Paham maksudnya? Allah mensifati dirinya dengan kebesaran dan keagungan. Lalu hadisnya menyuruh kita untuk mencontoh. Ketika tercontoh dalam kehidupan keseharian, itulah dia nanti pada hari kiamat yang mendapat jaza, mendapat hasan atau kafi. Itu maksudnya. Huwa mimmanit tasafa bil azamati wal jalal. Udah kebayang? Ketika usia 120 hari di kandungan ibu, satu versi Allah kirim malaikat suruh niupkan ruh. Pada versi lain, Allah yang langsung meniupkan. Atas dasar itu, kacamata sufi melihat bahwa manusia itu punya sifat-sifat uluhiyah. Karena ruh yang ada dalam diri kita adalah ruh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Min itu artinya sebagian dari ruhku. Bagian, kayak kita punya kue, kita bagi dikit. Tuh gitu. Ditiup. Maka kita mengandung sifat-sifat uluhiyah. Di samping nasutiyah. Pada saat yang sama, Allah juga punya sifat uluhiyah, yaitu zatnya sebagai Tuhan. Lalu ruh yang dia tiupkan ke kita, itu sifat-sifat nasutiyah bagi Allah. Kalau dalam konteks tasawuf, bahwa seseorang bisa menyatu dengan Allah, menyatu bukan secara fisik, tetapi ruhnya yang menyatu. Ruh pada manusia itu adalah lahutnya manusia. Ruh yang ditiupkan kepada manusia dari sisi Allah, itulah nasutnya. Maka yang bersatu adalah
lahutnya manusia dengan nasutnya Allah, bukan zatnya. Mudah sekali. Ketika luar biasa kita kesian sekali sama orang, emang nggak ada yang nolong, nggak ada yang bantu, belum makan, terus kita penuhi semuanya kebutuhannya, jadi orang yang kenal Allah. Lah itu kan bukan fisik kita, ruh kita yang dari Allah. Dan sifatnya sifat lahut. Oke? Maka ketika membaca ayat laisa kamitslihi syai', jangan berhenti di situ. Itu namanya sifat tanzih. Allah nggak serupa dengan apapun makhluknya. Tapi terusin. Wa huwas samiul basir. Sami kita juga sami. Basir kita juga basir. Nah, itu puncak keunikan Allah. Di satu sisi nggak serupa dengan apapun, pada saat yang sama dia bilang sami basir. Kita sami karena ruh yang diberikan. Kita basir karena ruh yang ditiupkan ke kita. Coba dicabut ruhnya. Masih pada dengar apa enggak? Masih pada ngelihat apa enggak? Nah, itu yang disebut mempunyai sifat-sifat kebesaran, keagungan. Nggak mustahil. Dan memang kita dituruh menuju ke sana. Semuanya jadi seperti Tuhan. Gitu kurang lebih dalam tanda petik. Seperti apanya kasih sayangnya. Banyak orang-orang yang mencontohkan, dia habisin semua hartanya. Enggak, saya enggak memiliki. Itu milik Allah. Didermakan semuanya. Kan kayak begitu Allah. Allah bikin semuanya dikasih, langit sama bumi. Dan diantara keduanya, kasih. Iya, itu. Bahkan ditundukkan. Sakhara di Al-Quran. Iya. Warabbis samawati wal ardi wa ma fihima wa ma bainahuma. Dia adalah Tuhan langit dan bumi. Dan yang diantara keduanya. Dan yang ada fihima itu ditambahin di dalamnya. War-Rahman. Ar-Rahman adalah alladzi syamulat rahmatuhu kullasyai. Rahman adalah kasih sayang yang mencakup terhadap segala sesuatu. Walladzi la yaqdiru ahadun 'ala ibtida'i mukhatabatihi illa bi'izni. Dan dia yang tidak ada seorang pun mampu untuk memulai bicara kecuali dengan izinnya. Kenapa? Lihaibatihi, karena kehebatan. Wa ta'alihi, ketinggiannya. Summa akkada haza wa qarrarahu. Kemudian dia pertegas. Lalu ditetapkan. Biqaulihi, semua tadi kebesarannya, sehingga ada yang berani ngomong. Nah, itu tersurat dan tersirat pada firman-Nya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Ai inna 'azamatallah tatajalla. Artinya keagungan Allah tatajalla, muncul, kelihatan, nampak, menonjol. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, wa tazharu iyanan lil khalaik. Dan tazhar, nampak. Nampak bukan Allahnya ya, azomahnya. Iyanan, kasat mata. Lil khalaik, pada makhluk. Terutama kita, Al-Quran buat kita. Hatta inna Jibril alaihi salam, sampai-sampai Jibril alaihi salam, wa jami'al malaikah al-mustaffin, semua malaikat yang berbaris,
Ma'arif ati akdarihim, padahal kedudukan mereka begitu tinggi, wadarajatihim, derajat mereka, li'annahum a'dhamu al-makhluqat, sebab mereka adalah makhluk paling agung, qadron, kedudukan, warutbatan, sama kedudukan. Kenapa? Nah itu baca khobar inna. Inna Jibril alaihissalam wa jami'al malaika al-mustafin ma'arif ati aqdarihim wa darajatihim li'annahum a'dhamul makhluqat qadran wa rutbatan, baru dipaham. La yatakallamu fi yaumil qiyamah. Mereka nggak bisa ngomong di hari kiamat. Ar-Rahib, yang sangat menakutkan. Illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. Ya, berikutnya Pak Jamal. Ahaduhuma, syaratnya nih. Yang satu, al-iznu minallah bisyafa'ah. Yaitu izin memberi syafaat. Paham? Jadi orang-orang yang diberikan izin untuk memberi syafaat saja yang berani ngomong. Paham itu? Nanti kan ketika dibangkitkan menuju padang mahsyar itu berombong-rombongan sesuai dengan nabinya bersama umatnya. Maka si umat nabi masing-masing pada minta sama nabinya agar mereka bisa diberi syafaat. Itu ceritanya. Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa pada minta syafaat. Nabi nggak berani ngomong. Karena malaikat saja nggak berani ngomong. Nah, mereka baru bisa ngomong illa biizni. Dan nanti akhirnya kita dapat informasi yang diizinkan memberi syafaat cuma Nabi Muhammad. Ketika umat Nabi Musa minta syafaat, aku nggak bisa, soalnya minta sama Nabi Muhammad, gitu kurang. Kaqaulihi ta'ala, man dalladzi yasfa'u 'indahu illa biizni. Ini imannya. Man bukan istifham. Karena ada ilah, makanya mannya nafi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat indahu di sisinya, kecuali orang yang diizinkannya. Gitu. Maka terjemahan qashar yang sudah kita pelajari, yang bisa memberi syafaat di sisinya nanti hanya yang dapat izin. Gitu. Orang yang tidak dapat izin, maknanya itu nggak bisa memberi syafaat. Yang diberi izin untuk memberi syafaat bukan saja dia, bisa juga yang lain. Gitu. Kita teruskan dulu. Wa qauluhu subhanah. Wa qaulihi ya, karena tadi ka qaulihi. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biizni. Pada saat tiba di mana tidak ada yang bisa bicara kecuali dengan izinnya. Tuh, syarat nih. Izin. Izin sholat aja harus pakai izin. Izinnya apa? Azan. Azan menunjukkan waktu boleh sholat. Ya. Wa qaulihi azza wa jalla yauma idzil la tanfa'us syafa'ah illa man adna lahur rahman wa radiyalahu qaula. Ini juga menjelaskan bahwa surat An-Naba bisa ambil kesimpulan pelajaran yaitu dua terkait yang bisa ngomong nanti. Ada dua syarat, yaitu
ada izin. Nih banyak ayat-ayat mendukung itu. Iya. Yauma la tanfa'u asy-syafa'ah. Pada hari di mana syafaat tak berguna. Kecuali syafaat orang yang diberi izin oleh Ar-Rahman. Wa radiyallahu, dan Allah ridho kepada orang itu. Hu-nya kembali kepada man. Apanya yang diridhoin oleh Allah? Qaulan, kata-katanya. Udah kebayang ya? Pikiran kita udah, gimana? Pikiran kita terkonsentrasi pada Nabi Muhammad. Itu kurang lebih. Ya, yang ke-1 sudah, sekarang yang kedua. Ayyakula shawaba. Tuh. Syarat yang kedua, bahwa dia diberi izin untuk ngomong, syaratnya yaitu ngomongnya yang benar. Ayyakula haqqan wa sidqan. Dia diberi syarat ngomong, kalau ngomongnya itu emang benar, hak, wasidqan, sama, benar juga. Idza kanal idnu lisyafi', apabila izin itu lisyafi', buat seseorang yang kemudian bisa memberi syafaat. Wa ayyakun alika syakhsu, orang tersebut al-masfu' lahu, yang diberi hak untuk memberi syafaat, mimman qala fid dunya shawaba, yaitu cirinya orang yang waktu hidup di dunia nggak pernah ngomong kecuali shawaba, benar. Pertama, apa maksudnya fid dunya shawaba? Syahida bit tauhid, terbukti dia memang orang yang mentauhidkan. Bi'an qala, yaitu dengan berkata la ilaha illallah. Iza kanal iznu, apabila izin itu lil masfu'. Nah, ini kata kunci ini namanya masfu'. Sementara yang memberi atas dasar izin Allah memberi syafaat, yaitu syafi'. Ya dah? Itu nggak ada yang memberi bisa ngomong kecuali pertama yang diberi izin. Kedua, kalau udah diberi izin, yaitu orang-orang yang memang nggak pernah ngomong kecuali yang benar. Yang benar dimaksud apa? Kapan? Dulu waktu di dunia. Yang benar maksudnya apa? La ilaha illallah. Nah, ini perlu ditambahkan penjelasannya. Waktu di dunia bukan cuma sekedar la ilaha illallah, itu banyak banget orang yang bertahlil. Apalagi kalau 3 hari. 7 hari. Kan la ilaha illallah itu bukan cuma di leher, tapi di hati. Bukan cuma leher sama hati, tapi fil arkan. Diamalin gitu. Seluruh aktivitasnya karena Allah, itu dia maksudnya la ilaha illallah. Ya, jadi PNS ya dia menegakkan, dari DPR, MPR jadi menteri dia menegakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena Allah. Semuanya. Itu namanya qala shawaba. Idza kanal iznu lil masfu'. Apabila izin dimaksud dalam Al-Qur'an lil masfu', yaitu mereka yang qala shawaba, yang qala shawaba yaitu yang hidup di dunianya bersaksi tauhid, dan bersaksi tauhid itu tercermin pada la ilaha illallah, dan bersaksi tauhid la ilaha illallah itu maksudnya diamalkan. Dia itu nanti ada peluang untuk bisa ngomong. Itu yang lagi dijelaskan illa biiznihi. Oke, berikutnya.